Shalom. Apa kabar saudara? Masih sehat? Antusias? Bergairah? Semangat? Atau galau menghadapi hidup yang masih remang-remang karena corona? Bosan stay at home? Work from home? Pekerjaan penghasilan menguap hilang karena corona? Dengarkan kisah ini. Ada seorang kaya melihat dari jendela rumahnya seorang miskin sedang mengais-ngais barang rongsokan di tempat sampah. Orang kaya itu bersyukur sebab hidupnya tidak seperti orang miskin itu. Orang miskin yang sedang mengais-ngais barang rongsokan melihat seorang pengemis sedang meminta-minta di pinggir jalan. Orang miskin itu bersyukur kepada Tuhan sebab hidupnya tidak seperti pengemis itu. Pengemis yang sedang mengais-ngais barang rongsokan di tempat sampah melihat sebuah ambulans membawa orang sakit. Pengemis itu bersyukur sebab hidupnya tidak seperti orang sakit itu. Saat orang sakit sampai di rumah sakit, dipindahkan ke kereta dorong dan didorong ke dalam rumah sakit. Ia berpapasan dengan kereta dorong yang membawa jenazah. Orang sakit itu bersyukur sebab ia masih hidup. Orang mati itu tidak ada ceritanya. Ia nggak bisa melihat, nggak bisa merasa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa orang kaya, orang miskin, pengemis, dan orang sakit itu bisa mengucap syukur? Sebab mereka tidak fokus pada apa yang hilang. Mereka melihat pada apa yang masih ada pada dirinya. Coba lihat dan hitung berapa yang masih ada pada diri kita. Paling sedikit kita masih hidup, masih kuat, masih sehat, dan masih bisa makan. Mari kita reinstall mindset kita untuk fokus pada yang masih ada, bukan pada yang sudah hilang. Kita harus tegar dan optimis bahwa tough times never last, but tough people do. Masa sukar tidak bertahan lama, tapi orang yang tegar, ia bertahan selama-lamanya. Bulan Maret, ada gereja yang ingat saya harus stay at home yang mengirim berkat. Bulan April ada gereja kecil yang kirim beras, minyak, roti, telur, dan supermie. Karena tahu saya tidak punya jemaat dan harus stay at home. Bulan Mei ada orang yang mengirim berkat karena mengerti kondisi saya dan keluarga. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak lupa kepada saya dan keluarga. Walaupun ada puluhan gereja yang saya layani lupa, memang tidak banyak, tapi kami sekeluarga tidak berkekurangan karena kami juga sebelumnya sudah berbagi dengan orang-orang yang hidupnya susah karena terdampak oleh COVID-19. Tahun 2014, ada seorang resepsionis yang bekerja di perusahaan Alibaba, namanya Tong Hong. Hidupnya berubah menjadi seorang triliuner dengan kekayaan kira-kira 320 juta US dollar, setara dengan 5 triliun kalau sekarang. Pada saat Alibaba go public menjadi perusahaan terbuka di New York, Amerika. Selama belasan tahun, 14 tahun, Tong Hong mentaati pesan dari orang yang sekarang menjadi orang yang terkaya di China, sang pendiri Alibaba, Jack Ma. Beliau berpesan untuk tetap bekerja di Alibaba, dan ia sekarang menjadi salah satu wakil presiden direktur Alibaba. Bagaimana kita bisa tegar, optimis, bergairah menghadapi hidup ini?
kita harus fokus pada pesan, bahkan pesan terakhir Yesus Juru Selamat sebelum dia kembali ke surga. Dalam Markus pasal 16 ayat 15, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Di ayat 17 dan 18 ia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Di atas salib, Yesus berteriak dengan penuh kemenangan, Tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Dia telah sukses menuntaskan tugas penebusan dengan darahnya. Kemudian ia turun ke dalam dunia orang mati untuk menaklukkan maut lewat kebangkitannya. Sebelum kembali ke dalam kemuliaannya, Yesus ingin murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk membawa berita kemenangan tentang penebusan dosa. Untuk itu, ia memberi mereka kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 8, untuk melakukan hal-hal yang spektakuler dengan tanda-tanda, mengusir setan demi namanya, berbicara dengan bahasa-bahasa baru, memegang ular dan racun, minum racun sekalipun tidak akan celaka, meletakkan tangannya atas orang sakit untuk kesembuhan. Apa relevansi atau kaitannya dengan kekinian? Mengapa Yesus menjanjikan hal-hal seperti itu? Untuk itu, kita harus mengerti kondisi dunia saat itu. Yang pertama, dunia perlu kelepasan dari pengaruh setan atau roh jahat. Setan sering membuat pikiran menjadi gelap, tidak tahu kebenaran. Saat Paulus di Pulau Pafos dalam Kisah Rasul 13 ayat 6-8, Paulus membuat tukang sihir yang bernama Elimas tidak berdaya karena buta untuk menyelamatkan seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus. Saat Paulus di kota Filipi, ia melepaskan seorang gadis dari kuasa gelap dan menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya. Sekarang kita harus mengusir setan untuk membuka pikiran supaya terbuka terhadap Injil, kabar keselamatan. Kita tidak boleh takut atau gentar menghadapi setan atau kuasa-kuasa kegelapan, karena dalam nama Yesus ada kuasa yang lebih besar. Orang-orang harus percaya kepada Tuhan, bukan pada kuasa-kuasa kegelapan yang hanya memberi kenyamanan sesaat. Setan juga sering menggoda keinginan. Mengapa dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita untuk selalu waspada dengan si jahat yang pernah berusaha menggodanya untuk menuruti keinginannya. Dalam Matius pasal 4 ayat 1-10, setan pernah menyuruh Yesus untuk mengubah batu jadi roti saat ia lapar, menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Yang ketiga, setan menyuruh Yesus menyembah dia supaya bisa memiliki dunia dan segala kemuliaannya. Setan sering menggoda manusia untuk ambil jalan pintas waktu perut lapar
dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengubah barang apa saja menjadi roti. Kita harus mengusir setan supaya tidak tergoda untuk menggunakan kuasa secara salah, yaitu mengubah angka-angka atau kepemilikan atas benda apa saja supaya bisa menghasilkan roti. Setan juga sering mengiming-imingi manusia untuk cepat kaya dengan caranya. Saat keadaan ekonomi seperti sekarang sedang lesu, belajarlah tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang pelayan kafe di daerah New Jersey, Amerika, bernama Elizabeth Woodward, berusia 24 tahun, tanggal 24 Juli tahun 2015, ia membayar sarapan makan pagi 2 orang anggota damkar atau pemadam kebakaran yang kelelahan setelah selama 12 jam sepanjang malam memadamkan kebakaran besar di sebuah gudang di North Brunswick. Liz yang tahu peristiwa itu dari TV menulis di balik bon pembayaran tagihan buat 2 orang anggota damkar itu dengan kata-kata, "Sarapannya aku yang bayar. Terima kasih atas kerjamu melayani orang lain dengan pergi ke tempat yang orang-orang tidak mau. Anda pemberani dan hebat dan patut jadi teladan. Beristirahatlah, Liz." Paul Hollings dan Tim Young menangis atas perhatian Liz karena selama ini banyak orang tidak mengerti dan menghargai pengorbanan anggota damkar. Kisahnya menjadi viral ketika Tim Young, salah satu pemadam kebakaran itu, menulis di medsos. Dia menganjurkan orang untuk mampir di kafe tempat Liz bekerja dan memberi tip kalau ketemu dengan Liz. Banyak orang datang ke kafe tempat Liz bekerja dan mereka memberi tips yang besar kepada pelayan yang baik hati itu. Paul dan tim bahkan menggalang dana untuk sebuah mobil van yang khusus untuk kursi roda untuk ayahnya Liz yang lumpuh. Target $17.000 setara dengan 250 juta rupiah menjadi $80.000 setara dengan 1,2 miliar. Usirlah setan sejahat yang sering menggoda kita untuk mencapai sesuatu dengan jalan pintas. Percayalah kepada Tuhan yang selalu punya cara untuk memberkati kita kalau kita peduli dengan orang-orang lain yang sedang susah. Mengapa Yesus menyinggung bahasa-bahasa baru? Yang kedua, dunia perlu peneguhan. Saat itu sudah ada bangsa Yahudi yang hidup dalam diaspora atau perantauan. Setiap tahun, orang Yahudi dewasa minimal 3 kali harus pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk perayaan Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun-daunan. Ulangan 16 ayat 16. Saat murid-murid berkumpul di Bait Allah, dalam Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus yang dicurahkan memberi mereka kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa baru, bahasa tempat tinggal orang-orang Yahudi diaspora. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, mereka adalah orang-orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, maka lidah mereka mengucapkan bahasa-bahasa baru. Orang Yahudi diaspora yang berkumpul saat itu
mendengar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam bahasa mereka. Tentu hal itu ada kaitannya dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Maka saat Petrus berbicara tentang perbuatan Allah bagi bangsa Yahudi, maka hari itu 3.000 orang percaya dan dibaptis. Selama 3,5 tahun, Yesus mengajar dan berkeliling di bumi. Ia ditolak oleh orang Yahudi karena tujuan kedatangan Yesus tidak sesuai dengan keinginan mereka. Orang Yahudi menginginkan Yesus jadi Mesias untuk membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Romawi. Saat murid-murid berbahasa roh, berbicara seperti bahasa di mana daerah mereka tinggal, maka hati mereka diyakinkan untuk percaya. Karunia Roh Kudus dapat juga memberi kita kemampuan dalam ibadah untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada jemaat. Tapi harus ada yang menerjemahkan. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kelima. Karunia bahasa roh juga berguna untuk membangun diri sendiri. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. Ada saatnya kita tidak dapat lagi berdoa karena beratnya beban hidup. Maka Roh Kudus menolong kita dengan keluhan tak terucapkan, wordless groans, memohon kepada Bapa. Roma 8 ayat yang ke-26. Jadi dengan bahasa roh, kita berkata-kata dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah sendiri. Baik kita mencurahkan isi hati kita ataupun sedang memuji kemuliaan Tuhan. Jadi, biarkan lidah kita mengucapkan bahasa roh. Kalau memang Roh Kudus memberi kita karunia berbahasa roh, baik itu bahasa yang dimengerti manusia, maupun menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaat, atau untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, mengapa memegang ular atau minum racun tidak celaka? Dunia perlu mujizat. Tuhan harus memperlihatkan kuasanya lewat 10 malapetaka untuk menaklukkan dewa-dewa bangsa Mesir dalam kitab Keluaran. Dengan keajaiban itulah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dunia perlu keajaiban. Tuhan menyertai kita dengan tanda mujizat untuk terhindar dari bahaya secara ajaib, bukan untuk menantang bahaya. Artinya, jangan dengan sengaja mau memegang ular atau minum racun karena yakin tidak akan apa-apa. Apalagi saat seperti ini, saat virus bertebaran di mana-mana, sengaja kita keluar, nggak pakai masker, memegang apa saja, enggak peduli, sebab Tuhan pelindung kita. Kita diberi keajaiban oleh Tuhan untuk terhindar dari bahaya, bukan menantang bahaya. Nah, ada juga saat kita harus menjangkau suku-suku terpencil yang masih memakai guna-guna. Dalam Kisah Rasul 28 ayat 3-6, ada saatnya, ada satu saat Paulus digigit ular berbisa, tapi tidak berakibat apa-apa. Bahkan Paulus dianggap dewa. Dunia perlu mujizat kesembuhan. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 dikatakan, oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Dulu fasilitas kesehatan belum canggih dan sistem pengobatan masih berdasarkan pengalaman dan coba-coba. Maka mujizat
diperlukan untuk kesembuhan, untuk menyatakan kuasa Allah yang ajaib. Sekarang zaman modern, Tuhan memberi talenta kepada dokter-dokter dalam berbagai bidang spesialisasi dan kepada ahli farmasi untuk menemukan dan membuat obat untuk bermacam-macam penyakit, sehingga kita bisa konsultasi dan berobat. Itu bukan berarti mujizat sudah tak diperlukan. Ada yang kurang mampu berobat kepada dokter, ada yang tinggal di daerah yang terbelakang, atau waktu yang tidak memungkinkan untuk pergi ke dokter. Berdoalah untuk mujizat kesembuhan. Namun ada yang orang-orang tertentu yang mendapat perkenan Tuhan untuk sembuh dengan mujizat, padahal dia orang kaya dan tinggal di kota besar dengan segala fasilitas modern untuk berobat. Itu adalah haknya Tuhan untuk memberi atau tidak. Tugas kita adalah berdoa dan letakkan tangan di atas orang-orang sakit. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10 dikatakan, Paulus sendiri menderita sakit karena duri yang menusuk dirinya, yang digambarkan sebagai utusan iblis. 3 kali Paulus berdoa, minta duri itu dicabut. Tapi Tuhan berkata bahwa anugerahnya cukup bagi Paulus untuk menahan penderitaan. Kuasa Tuhan mampu menyembuhkan sakit secara mujizat. Tapi kalau tidak sembuh, artinya Tuhan akan memberi anugerah yang cukup untuk seseorang bertahan dalam penderitaan. Ada mujizat kesembuhan. Ada mujizat untuk bertahan dalam penderitaan. Ada mujizat untuk pengadaan biaya untuk pengobatan. Sebagai yang terakhir, mari kita fokus kepada pesan terakhir Yesus untuk memberitakan Injil, karena kabar kesukaan itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Kuasa Tuhan menyertai kita supaya kita tidak takut mengusir setan dengan namanya, supaya setan tidak menggelapkan pikiran dan menggoda kita untuk berbuat dosa. Tidak bingung dengan bahasa roh, supaya jemaat mendapat pesan khusus untuk berbuat sesuatu, atau iman kita semakin kuat. Tidak khawatir menghadapi ancaman maut yang sering terjadi saat pemberitaan Injil di mana saja, ataupun keadaan sekarang pun, karena hidup kita di tangan Tuhan. Tidak ragu untuk melakukan penumpangan tangan saat kita berdoa untuk orang sakit. Amin. Nah, marilah kita berdoa. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara semua, supaya selalu ingat akan pesan Tuhan dan lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya jemaat-Mu mengerti pesan-Mu dan hidup tegar di tengah-tengah kondisi dunia umumnya dan negara kami khususnya yang masih terdampak wabah COVID-19 dan harus tinggal di rumah. Tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu ingat akan pesan-Mu, bahwa kuasa-Mu menyertai kami untuk mengusir setan yang sering menggoda kami untuk ambil jalan pintas. Berikanlah kami karunia untuk berbahasa roh, untuk meneguhkan iman kami dan menyampaikan pesan kepada jemaat. Biarlah kuasa-Mu melindungi kami dari segala bahaya, bahkan maut sekalipun. Biarlah melalui kuasa-Mu orang-orang yang sakit dan kami doakan disembuhkan, dan kami percaya mujizat masih ada. Berkati seluruh jemaat-Mu di saat sekarang ini. Kami percaya
Engkau selalu punya cara untuk memberkati mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau Anda diberkati dengan video-video yang saya buat ini, Anda akan merasa lebih diberkati lagi. Kalau bisa mengikuti khotbah-khotbah saya di gereja-gereja yang saya kemudian upload di YouTube. Dan jangan lupa Anda subscribe dan kemudian share dengan mungkin sahabat-sahabat, dengan keluarga atau siapapun yang sedang terpuruk dan memerlukan berita-berita yang bisa memberikan kekuatan, semangat, dan kebangkitan kehidupan. Anda juga memfollow saya lewat Facebook page seperti link di bawah ini. Dan kemudian Anda juga bisa mendapatkan buku-buku yang telah saya tulis lewat Tokopedia dan juga beberapa rekaman khotbah yang berbentuk CD atau DVD di Tokopedia.